Selamat datang di video pelatihan mengenai pemahaman terhadap teori Herzberg dalam rangka mempertahankan karyawan. Mari kita mendalami salah satu teorinya yang paling dikenal secara luas, yakni tentang kepuasan dan ketidakpuasan, serta melihat bagaimana teori ini memandu strategi Anda dalam mempertahankan karyawan. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori Herzberg? Teori Herzberg, atau yang dikenal juga sebagai teori dua faktor, menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu pekerjaan berasal dari dua faktor yang berbeda. Di satu sisi, terdapat faktor-faktor hygiene atau hygiene factor, yakni gaji, kondisi kerja, serta keamanan dalam bekerja, yang apabila tidak terpenuhi, akan menyebabkan munculnya ketidakpuasan. Di sisi lain, terdapat faktor berupa motivator, yakni pengakuan, kesempatan bertumbuh dan berkembang, serta tanggung jawab, yang apabila ada, akan memunculkan kepuasan. Penting untuk dicatat, bahwa teori Herzberg membedakan antara faktor-faktor yang mencegah munculnya ketidakpuasan dengan faktor-faktor yang mendorong munculnya kepuasan. Menurut Herzberg, hanya sekedar menghilangkan faktor-faktor hygiene yang menyebabkan ketidakpuasan tidaklah berarti akan memunculkan kepuasan. Justru sebaliknya, perlu adanya faktor-faktor motivator untuk mendorong timbulnya kepuasan. Mari kita lihat contoh-contoh konkret mengenai hal ini. Bayangkan Anda sedang bekerja di sebuah perusahaan teknologi, dan tim dari SDM telah mengamati bahwa banyak karyawan keluar dan pindah ke perusahaan lain karena mendapatkan tawaran gaji yang lebih tinggi. Sebagai respons atas situasi ini, Anda dapat menaikkan gaji sesuai standar industri serta memberikan benefit atau manfaat lainnya yang lebih kompetitif. Namun, dengan melakukan itu saja ternyata tidak cukup menahan seorang karyawan untuk tidak pindah ke perusahaan lain. Teori Herzberg menyatakan bahwa Anda harus pula menemukan cara untuk memberikan karyawan dengan motivators, seperti misalnya, menawarkan peluang atau kesempatan untuk pengembangan diri atau karir profesional, memberikan penghargaan atas prestasi kerja yang berhasil diraih, serta kesempatan untuk mengerjakan proyek yang menarik dan menantang. Dengan bertumpu pada keduanya, yakni faktor-faktor hygiene dan motivators, Anda dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan, serta mendorong komitmen mereka terhadap perusahaan. Jadi, bagaimana Anda menerapkan teori Herzberg di tempat kerja? Mulailah dengan melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor hygiene di unit kerja Anda. Apakah karyawan telah digaji atau diberi upah dengan adil dan sesuai? Apakah mereka memiliki lingkungan kerja yang aman serta nyaman? Apakah mereka merasa aman dengan pekerjaannya? Jika salah satu dari faktor-faktor ini tidak hadir, maka penting kiranya untuk mencermati dan melakukan sesuatu terhadap kondisi ini, guna mencegah munculnya ketidakpuasan. Berikutnya, identifikasi cara untuk menawarkan faktor-faktor motivators, yakni memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan berkontribusi bagi perusahaan, memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang, serta memberdayakan karyawan dengan tanggung jawab yang lebih besar dan kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan melakukan hal-hal ini, Anda tidak saja mencegah munculnya ketidakpuasan, namun juga mendorong kepuasan serta keterlibatan yang lebih tinggi dalam diri karyawan. Sebagai kesimpulan, teori Herzberg memberikan wawasan yang bernilai tentang hal-hal apa saja yang mendorong timbulnya kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Dengan memahami arti penting hygiene factor serta motivators, Anda dapat membangun lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan dan mempertahankan karyawan-karyawan terbaik.